Oke, sekarang video terakhir perjalanan bawa Alexander Hamilton, kucing kita, dari Chicago sampai di Jakarta. Gimana ya? Perjalanannya lancar, karantina hampir 2 minggu dan semuanya udah sampai di kumpul semua. Oke. Nah, sekarang saya mau ceritain perjalanan dari mulai Chicago. So, mungkin ini ngulang kali ya. Tapi kalau ada yang keulang ya harap dimaklumin aja. Jadi perjalanan kita Chicago itu kita diperiksa, cek di boarding itu bayar 250 naik Turkish lewat Istanbul. Kemudian setelah kita diperiksa surat rabies yang kita udah tes, terus surat sertifikat sehat dari United States Department of Agriculture kita udah dapat, itu kita serahin, terus kita bisa dapat boarding pass, bayar 250.000, kita masuk ke dalam pesawat kabin. $250. Aduh, udah mulai ini soalnya udah di sini jadi ngomongnya udah udah rupiah. Nah, terus kita boarding, kita bisa boarding. Oh ya, video pertama saya tentang tas itu ternyata benar-benar berhasil. Waktu kita check in di Turkish counternya, itu kita pakai tas yang kecil yang sesuai dengan di kertas di paperworknya itu ukurannya. Nah, pas kita check in, kita itu bawa juga tas yang gede yang kita punya. Ternyata pas kita check in, kita coba nego karena kita lihat si Heminya ini terlalu besar dan tasnya terlalu jadi sempit. Kita coba nego ke dia gimana kalau kita ganti tas yang lebih besar. Ternyata dia dari orang yang sangat kooperatif. Dia pengen lihat tas kita. Setelah kita kasih lihat tasnya, oh iya nggak apa-apa, nggak masalah, masih bisa masuk di bawah kabin. Kemudian kita tuker jadinya. Akhirnya dia pakai tas yang lebih besar. Itu udah alhamdulillah banget, sangat nolong. Jadi paling nggak si Hemi ini bisa muter-muter di dalam tasnya itu. Kemudian kita check in, masuk ke TSA. Nah, waktu kita masuk ke TSA, make sure kita masuk metal detector. Make sure kita itu karena kucing harus keluar dari carrier. Pertama yang harus diperhatikan adalah kita harus bisa handling kucing kita. Kedua, sebelumnya kita biar nggak ngerepotin yang berbau-bau metal di badan kita ini udah dipisahin duluan gitu loh. Jadi pas cara saya kemarin itu saya udah kosongin yang berbau-bau metal di badan saya. Jadi pas masuk ke ban berjalan itu diperiksa, di scan, tasnya masuk, si Hemi saya angkat, saya pegang se confidence mungkin biar kucingnya nyaman dan dia tidak meronta-ronta, dan seandainya meronta kita bisa handling. Karena saya takut banget kalau sampai kucing itu lepas, saya nggak kebayang apa yang terjadi. Saya harus ngejar-ngejar kucing di O'Hare gitu. Nah, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Saya lewat metal detektornya aman, terus langsung saya masukin lagi kucingnya ke dalam bagnya. Udah selesai semua, perjalanan lancar. Kita masuk pesawat. Di pesawat itu yang harus diingat, kita nggak usah terlalu memikirkan kucing kita itu mau minum apa mau makan gitu. Itu karena udah praktis, kucing itu nggak akan mau makan dan nggak mau minum. Nah, selama perjalanan dari O'Hare sampai Istanbul kurang lebih berapa jam? 9 jam. 9 jaman gitu. Itu Hemi ini hanya agak gelisah di saat setengah perjalanan gitu. Itu entah dia sudah bosan atau entah ada turbulence di pesawat, atau entah juga karena saya keisengan gitu loh, buka kandangnya dia gitu, karena saya mau ngecek
ceritanya itu saat itu saya mau ngecek Hemi itu pengen minum apa enggak gitu loh. Saya coba mau offer dia minum, ternyata saya buka gitu, saya buka resletingnya, terus dia langsung kayak meronta-ronta pengen keluar gitu. Dan abis itu dia agak gelisah gitu, miau sedikit. Nah itu yang buat saya agak merasa bersalah, kenapa sih, ngapain sih pakai saya buka segala gitu loh. Nah tapi itu juga turbulence juga gitu. Nah saya coba tenangin dia, tetap saya tutup tasnya, sletingnya saya tutup, saya pastikan tertutup rapat. Terus saya cuman hanya pegang dari luar aja, saya coba tenangin dia gitu. Dan abis itu perjalanannya dia nggak ada masalah apa-apa lagi sampai kita di sampai kita di Istanbul. Nah di Istanbul itu kebetulan saya sudah bikin video juga yang di dalam airport Istanbul Transit itu ada tempat buat bilangnya pet toilet gitu. Jadi itu buat anjing dan kucing, itu tempat sangat membantu, nanti bisa lihat di video saya yang itu. Kemudian di situ kita transit berapa, 6 jam ya kalau nggak salah, 6 jaman kurang lebih di situ. Jadi itu tempat kebetulan 9 jam kita di dalam situ. Jadi kita di situ aja, Heminya biarin dia relaxing, stretching, jalan-jalan, dia mau saya senang sekali dia ternyata bisa minum, dia makan, dia nggak terlalu, tapi dia bisa pee. Itu saya udah sangat senang banget gitu ngelihat dia, walaupun tempatnya karpet synthetic grass gitu. Tips juga kalau seandainya kalian bisa mencari yang kayak portable litter buat traveling, box sama liternya itu sangat bantu banget kalau kucingnya misalnya nggak segampang itu buat buang airnya, itu bisa nolong. Nah udah, kemudian perjalanan lagi dari Istanbul sampai ke Cengkareng itu karena saya pengalaman sebelumnya, yang perjalanan pertama itu yang dari O'Hare ke Istanbul itu kita agak gelisah Heminya. Nah yang perjalanan yang kedua ini dari Istanbul sampai Cengkareng, saya sama sekali nggak khawatir untuk dia minum gitu, karena satu, waktu di tempat istirahat di Istanbul itu saya lihat dia udah minum cukup banyak dan dia bisa pee. Saya nggak khawatir. Jadi perjalanan di Istanbul itu saya taruh Heminya di bawah kursi sepanjang perjalanan gitu kan. Terus setiap saya perhatiin, setelah setengah perjalanan, itu perjalanannya berapa ya? 12 jam dari Istanbul sampai Jakarta itu. Di setengah perjalanan kira-kira 6 jam itu saya udah mulai ngerasa dia itu gelisah gitu kan, mulai gelisah setiap ada turbulence gitu. Jadi pas pesawat itu turbulence dia miau, tapi pas pesawatnya udah agak tenang dia juga ikut tenang gitu. Jadi ya sama lah, kita mungkin khawatir, dia juga ngerasa ini ada apa ya di pesawat ini ya, terus ini juga kendaraan macam apa, ada di mana, itu juga pengalaman yang aneh buat dia gitu. Jadi ya kita semua tuh lagi sama-sama stres. Saya stres dengan kondisi Heminya, kucingnya, dan mungkin dianya juga stres karena ini pengalaman apa ini, biasanya dia cuma naik mobil, tapi ini kok naik pesawat yang naik turun terus dia di dalam kandang nggak keluar gitu. Udah akhirnya tapi sampai di Cengkareng dia nggak ada masalah apa-apa, semuanya berjalan lancar, dan saya serah terima dengan sama orang yang membantu saya untuk dalam proses dokumentasi di karantina gitu. Jadi di Cengkareng saya udah ditunggu, kemudian saya kasih dokumen saya seperti yang udah kita siapin itu kan, dari Chicago, kemudian kucingnya dibawa ke karantina. Itu perjalanan kita, dan sampai di karantina selama kurang lebih hampir di karantina sih nggak lebih dari 14 hari, kayaknya kurang 10 hari gitu lah. 10 hari gitu di karantina, kemudian kita ditelepon, kita dikasih video juga keadaannya dia di karantina. Di karantina agak ya saya bisa mengerti sih ya, kondisi di karantina juga bukan kayak di
boarding facility gitu. Jadi dia diberi kandang. Hemi itu kan biasa lari-lari di dalam rumah, dia nggak pernah di cage. Jadi dia harus dikurung di dalam. Setelah perjalanan dari naik pesawat dari O'Hare sampai Jakarta di dalam bag, terus sampai di karantina selama 10 hari, dia harus di dalam kandang yang menurut saya kecil, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Di situ ada litter box. Mungkin dia agak kesel ya gitu. Setelah kita jemput dia, semuanya berjalan normal, nggak ada masalah apa-apa. Kita ambil, terus kita buka di mobil gitu kan, terus dia mulai explore. Wah, saya kayaknya kok udah bisa bebas lagi ya gitu, kelihatan. Terus setelah malah karena saya agak confidence dianya itu biasa saya grooming dan saya mandiin, jadi saya nggak mau sampai rumah itu dia dalam keadaan kotor, biarin stresnya sekalian full gitu. Tapi itu pengalaman saya ya, karena Hemi ini biasa reguler tiap 2 minggu saya grooming, saya mandiin dan saya sisir. Jadi nggak tahu dengan kondisi kitty kalian semua kayak apa, tapi pengalaman saya, karena saya percaya kucing saya nggak stres kalau di grooming gitu kan. Groomingnya dia udah biasa di grooming. Jadi sebelum pulang, jadi sebelum sampai rumah, waktu dari bandara langsung, kemudian saya mampir ke grooming shop dekat rumah gitu kan. Saya langsung tolong mandiin aja deh gitu, biar sampai rumah saya udah bersih semua gitu kan. Jadi dia dimandiin, kemudian sekalian capek, sekalian stres. Setelah saya dimandiin kira-kira 1 jam, saya bawa ke rumah, saya lepas semuanya, saya buka, dianya saya suruh ya biasa kayak normal lagi. Saya kasih litter boxnya. Sehari 2 hari saya lihat kayak masih agak murung dan lemes, kayak nggak bergairah gitu deh. Tapi dia mau buang airnya, pup sama pee-nya lancar. Saya anggap itu normal, dia mau makan gitu, walaupun pelan-pelan gitu kan, sedikit tapi dia mau makan. Terus saya coba kasih sedikit kasih wet food biar ngerangsang dia mau. Setelah 2 hari, hari ketiga udah mulai normal lagi, seperti Hemi yang biasa pengen main bola, bawa karet, mau ya lempar-lemparan bola gitu ya, kayak gitu. Oke, jadi kayak gitu aja perjalanannya. Jadi saran saya, kalau mau bawa kucing dari O'Hare, dari Chicago atau dari Amerika ke Indonesia sangat memungkinkan. Tapi yang diperhatikan adalah kalau bisa cari kontak person di Jakarta yang membantu kita untuk memberi informasi surat-surat apa yang harus kita selesaikan di Chicago atau di Amerika sebelum kita bawa kucingnya ke Indonesia. Itu sangat nolong daripada kita nanti ada yang miss tengah jalan, jadi bermasalah semua gitu. Itu aja pesan saya. Oh ya, sebelum keluar karantina ternyata di karantina itu ternyata 1 kali lagi dia dites COVID gitu. Dari dikirim ke sampelnya itu saya lihat suratnya dari IPB gitu. Jadi dia 2 kali dites COVID, 1 di Chicago udah kita tes COVID, sampai di karantina di Cengkareng dites COVID lagi, semuanya negatif alhamdulillah, dan udah kumpul lagi dia sama kita. Jadi pesan saya, membawa kucing dari Amerika sampai ke Jakarta sangat memungkinkan, asal punya kontak person yang bantu kita buat melengkapi persyaratan, dan kedua siap uangnya, karena biayanya agak di luar dugaan sih, terutama tes COVID yang di Amerika itu sangat di luar dugaan. Oke, gitu aja. Semoga videonya membantu. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Thank you, bye. Yeah.
push